Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Sebelumnya, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sisdiknas 2003. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262 M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Perspektif kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikenal dengan nama kurikulum protipe untuk sekolah penggerak. Kurikulum merdeka adalah hasil kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2002-2024. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, atau mulok. Untuk SMK, mata pelajaran dan atau konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Untuk PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk SMK, proyek ini ditambah dengan tema kebekerjaan dan budaya kerja, sehingga namanya menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Komponen dan kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Konsep kurikulum merdeka belajar.
Pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi dua. Kegiatan utama yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler, 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurung, proporsi beban belajar 20% per tahun. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dalam kurung CP. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dalam kurung SKL. Pelaksanaan kurikulum merdeka secara bertahap tahun pertama, kelas 1 dan kelas 4, tahun ketiga, kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, tahun ketiga, kelas 1 sampai kelas 6. Pengaturan jam pembelajaran. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran dalam kurung JP per tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Karakteristik tambahan muatan lokal. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan. 1. Mengintegrasi ke dalam mata pelajaran lain. 2. Mengintegrasi ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Struktur kurikulum 3 fase. Fase A, kelas 1 dan 2. Fase B, kelas 3 dan 4. Fase C, kelas 5 dan kelas 6. Ini adalah alokasi waktu kurikulum merdeka SD. Baiklah, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.